A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Halo Sobat Bola, kali ini kita akan mencoba memainkan salah satu game sepak bola yang populer di kalangan gamer, yaitu FC25. Kita akan bermain dalam career mode menggunakan klub Championship League, yaitu Oxford United. Nah, di sini kita menggunakan atau bertindak sebagai pelatih Roberto Sani. Jangan lupa pada saat bermain teman-teman silahkan cek inbox. Di sini ada inbox tentang Youth Academy. Kita lihat saja di sini ada beberapa pemain Youth Academy. Tidak banyak Youth Academy-nya, tapi ini bisa kita kembangkan kemampuannya. Di sini kita lihat OVR-nya masih rata-rata di bawah 60 dan umur 14 sampai dengan 17 tahun. Nah, teman-teman bisa pergi ke development plan. Di sini kita sebagai contoh kiper bisa kita latih sebagai sweeper kiper dan seterusnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari pemain itu tersebut. Siapa tahu nanti dari sini kita bisa menghasilkan pemain untuk tim utama. Nah, teman-teman bisa nanti pengembangan juga mencari scouting untuk pemain-pemain muda. Oke, di sini kita tetap melakukan edit terlebih dahulu kemampuannya. Kita coba latih, kita tingkatkan. Walaupun memang pemainnya terbatas, ya tapi tidak masalah. Kita bisa latih. Ya, ini sih insting aja sih teman-teman, nggak perlu, tidak ada rumus khusus dan tidak ada aturan baku yang khusus. Lanjut, kita cek inbox kedua. Ini tentang objektif yang diberikan oleh pemilik klub. Ada yang critical, medium, dan low. Untuk critical ada dua, yaitu terhindar dari degradasi dan mencapai babak 16 besar FA Cup. Nah, ini harus kita kejar, kalau tidak bisa-bisa kita dipecat nantinya. Nah, untuk yang low, yang very low malahan itu kalaupun tidak terpenuhi ya tidak akan berefek apa-apa. Nah, untuk yang medium ini juga ditargetkan profit 10 juta euro di akhir musim. Nah, inilah objektif kita. Dan selanjutnya scouting. Kita memiliki 3 scouting yang tersebar. 2 tersebar di 2 negara dan yang satu lagi belum. Teman-teman bisa lihat di sini. Tapi sebaiknya dari yang didapatkan scout ini kita cari lagi, kita gali lagi informasinya sebelum memutuskan untuk direkrut. Nah, untuk Tommy Case itu belum dikirim untuk mencari pemain talent scoutnya. Nah, nanti kita akan coba mengatur juga kemana scouting ini akan kita kirim. Nah, karena kita menggunakan klub dengan budget yang terbatas, sebaiknya kita mengirimkan pemandu bakat ini tidak jauh-jauh dari Inggris, karena ini terkait juga dengan anggaran yang dikeluarkan pastinya. Pengennya sih ke Asia, scouting di Southeast Asia atau di Asia Tenggara. Siapa tahu ada pemain Indonesia nanti, tapi ya keterbatasan budget untuk scouting ini juga berpengaruh. Nah, kita lihat teman-teman ada beberapa scout yang kita punya. Sudah selesai, kita sudah selesai tidak ada notifikasi di player chat juga tidak ada. Lanjut kita coba atur di taktiknya, team sheet.
Nah, di team sheet ini kita bisa membuat beberapa formasi. Di sini saya tetap menggunakan formasi default dari Oxford United dengan formasi 4-2-3-1. Kita coba edit dulu taktiknya. Nah, di sini kita teman-teman bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan keinginan. Saya coba di sini menggunakan taktik gegenpressing dengan formasi 4-2-3-1, dan build up-nya adalah counter attack, menggunakan counter attack dengan garis pertahanan yang tinggi. Apakah taktik ini akan cocok dengan Oxford atau tidak ya, nanti kita coba lihat. Ini tidak banyak perubahan yang kita lakukan, default sesuai dengan defaultnya saja. Beberapa YouTuber FC25 menginformasikan di FC25 ini cukup menggunakan formasi default itu sudah bisa kita mainkan, malah kalau kita utak-atik hasilnya malah tidak akan bagus. Ya, ada beberapa pemain di sini, dan jangan lupa ada 2 orang pemain Indonesia di Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Nah, kita sebagai Roberto Sani ini saya setting kewarganegaraannya Indonesia. Nah, kita coba naikkan dulu 2 pemain ini, apakah bisa berbicara banyak dan bisa berkembang. Marcelino Ferdinand offernya sangat rendah di sini ya, 59. Kalau Romani, Ole 67. Nah, teman-teman bisa melakukan penyusunan DSP terlebih dahulu, daftar susunan pemain ya, berdasarkan OVR juga bisa, karena kita belum melihat pola permainan dari masing-masing pemain ini ya. Kita susun dulu berdasarkan OVR-nya saja. Lanjut, nanti beberapa pemain kita coba naikkan di cadangan yang dari reserve, dan jangan lupa di save agar formasi yang kita buat atau taktik kita buat tidak hilang. Nah, kita juga akan menambah 1 taktik lagi nanti. Jadi kalau bisa kita menggunakan dua atau lebih taktik agar pola permainan kita nanti tidak bisa terbaca oleh musuh. Nah, kita coba buat taktik yang kedua. Nah, teman-teman bisa menamakan bebas apa saja. Kalau sini saya akan memberi kode OXF 2. Artinya ini adalah taktik yang kedua. Nah, ini mungkin taktikalnya berbeda, gameplaynya berbeda dengan yang taktik pertama. Kalau pertama gegenpressing dengan counter attack dan garis pertahanan tinggi. Nah, di sini kita coba lihat apa yang cocok untuk Oxford, atau cuma sekedar coba-coba wing play mungkin ya. Kita coba main wing play dengan 4-2-3-1, atau mungkin formasi yang lain 4-3-3 misalnya. Ya, silakan, bebas teman-teman, bebas untuk melakukan kreasi taktik dan formasi. Ya, kita pakai 4-3-3 flat mungkin, atau 4-3-3 holding. Kalau 4-3-3 holding kita memiliki 1 orang defensive midfielder nantinya. Untuk build up-nya kita buat balance saja dengan defensive garis pertahanannya high yang tinggi. Dan selanjutnya kita lihat di DSP-nya, kita sesuaikan saja DSP-nya. Sepertinya ada beberapa pemain beranakan lumayan, OVR-nya 70. Kita coba naikkan sebagai pemain inti, dan di save ya teman-teman, jangan lupa untuk di save.
Lanjut, kita juga bisa kita lihat dulu squad hub dari Oxford ini. Ada beberapa pemain dengan usia yang sudah melebihi kepala 30 ke atas. Ini kayaknya kita harus bersih-bersih squad dulu ini. Ada beberapa pemain ini kita masukkan ke transfer list. Yang pertama karena ya squadnya tidak gemuk squadnya, tapi beberapa pemain sudah mulai memasuki usia di atas 30 tahun. Dan nanti kita coba ganti dengan pemain dengan usia di bawah 30. Ini juga peremajaan squad. Siapa tahu dengan perubahan ini bisa menghasilkan gameplay yang berbeda untuk Oxford United ini. Nah, ada beberapa ini yang jadi korban untuk dimasukkan ke transfer list. Kita lihat di sini. Ada Marcelino Ferdinand 59 OVR, sangat rendah ya, tapi nanti kita coba naikkan dan kita atur latihannya. Haris striker, ada 4 striker tapi cuma yang available 2-nya lagi dipinjamkan. Ya tidak apa-apa. Lanjut kita atur training plan. Nah, di sini training plan teman-teman bisa atur secara otomatis. Di sini saya buat untuk performa fokus di nilai 80. Artinya apabila pemain mencapai angka 80, itu latihannya akan aktif. Demikian juga dengan energi fokus. Kalau di atas 80, berarti latihannya tidak dilakukan. Nah, teman-teman juga bisa mengatur development plan untuk masing-masing pemain. Misalnya kita lihat di transfer, academy, office, customize. Ini bisa kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini development plan. Nah, di sini kalau mau menaikkan OVR Marcelino Ferdinand bisa kita lakukan. Ini kita cari di mana ya untuk menambah staf pelatihan. Nah, ini saya belum lihat. Kita cari dulu di tactical preset kalau nggak salah. Oh ya, di sini. Nah, di sini masih kosong. Staf pelatih masih kosong. Roberto Sani bisa meng-hire staf pelatih. Ada yang attack, midfield, defense, dan goalkeeper. Nah, di sini yang titik kritisnya adalah teman-teman diberikan budget yang terbatas. Sementara untuk pelatih bintang 5 itu weekly salary-nya lumayan, mencapai angka 10.000 atau lebih. Nah, kita coba aja mencari minimal pelatihnya memiliki skill bintang 4. Apakah ada yang available dan weekly salary-nya yang sesuai dengan budget kita. Kita aturnya ini dapat satu orang attacking Stanley Carr, dan kita lihat dia yang di midfield. Ada tapi 10.000, mahal nih. Ini kayaknya Larsen lumayan ya. Ya, Damian Larsen kita coba hire dengan gaji mingguannya 7.000-an. Lanjut defense juga kita cari minimal bintang 4 ya teman-teman ya. Ada Fiona Hawk di sini 3.400, murah sekali. Ya, kita hire aja Fiona Hawk. Dan lanjut
Di goalkeeper kita juga butuh. Tadi ada ya. Ini dapat satu. Oke. Kalau budget masih ada, kita tambah saja pelatihnya biar tidak berat nanti saat melakukan coaching. Ya, kita tekan advance dulu, kita lanjut. Ada pre-season turnamen invite. Nah, di sini kalau saya lebih memilih turnamen pre-season ini dengan hadiah yang besar. Yang pertama, kalau menang lumayan untuk menambah transfer budget. Yang kedua, bisa melatih pemain kita, mengukur bagaimana pemain kita. Nah, kita lihat di player chat ada 3 yang chatting. Nah, di sini kuncinya berikan respon yang tidak menjatuhkan moral pemain. Jadi dipilih-pilih saja responnya. Rata-rata saya memilih respon yang tidak agresif. Advan. Ya, ada 3 turnamen di sini. Nah, yang paling gede 1270 nih. European International Cup. Nah, kayaknya kita memilih ini aja nih. Cek seperti biasa, cek di notifikasi apakah ada info masuk. Nah, sekarang kita beralih dulu ke pencarian pemain. Nah, kalau saya di sini mencari pemain yang free agent atau bebas transfer. Untuk posisi kita bisa milih semua posisi atau kita khususkan di sini kita coba defender dulu dengan usia. Nah, di sini usia ini titik kritis juga, minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Ada beberapa pemilihan pemain. Nah, pemain yang cocok nanti kita masuk ke shortlist to transfer hub. Tinggal nanti di select aja, dipilih dan dimasukkan ke shortlist. Nih, Jorge Sanchez kayaknya bagus. Ini banyak pemain Qatar ya. Nah, Sanchez kita masukkan ke shortlist. Nah, nanti pemainnya juga bisa kita scout. Kita kirim scout untuk melihat permainannya dan mendapatkan informasi lebih tentang pemain ini. Lanjut, ini kita lakukan juga dengan midfielder. Ini bagus nih, Luis Chavez. Ya, kita masukkan dulu. Ada beberapa pemain ya, kita coba cari-cari. Lira juga bagus sepertinya. Ya, teman-teman bisa lihat ya statistik yang diberikan, dan ya mungkin ini feeling aja sepertinya ya. Luis Romo juga kita masukkan, sepertinya statistiknya lumayan menarik, walaupun itu dalam rank bukan statistik yang baku. Kalau mau yang baku ya kita harus scouting lebih lanjut. Sekarang di bagian attacker, apakah ada pemain yang akan kita masukkan? Sepertinya tidak ada yang menarik sepertinya. Kita lihat dulu ke bawah. Oh, Vega, ini lumayan. Kita masukkan dulu ke shortlist. Setelah ini teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan pemain tersebut. Kita lihat transfer hubnya. Ada 4 pemain yang dimasukkan ke transfer hub dan kita bisa memulai negosiasi dengan salah satunya. Ya, contohnya di sini saya coba negosiasi Luis Chavez. Kita tawarkan role krusial di dalam tim dan malah dia agennya minta cuma kontrak 1 tahun. Ya, kita coba saja dulu. Kita tawarkan, di sini kita punya budget 30
13.000 per minggu. Apakah Chavez mau di 12.000? Waduh, dia minta 14.000. Kita coba negosiasi gajinya, kita maksimalin aja 13.000 lebih. Itu nol, budget kita jadi nol jadinya. Apakah pemain ini mau dan menjadi rekrutmen pertama Roberto Sani? Ya, berhasil. Mantap. Nah, di sini lumayan ya, kita dapat Luis Chavez, tapi apakah kemampuannya sesuai dengan budget yang kita keluarkan? Nah, di sini sudah bersalaman nih dengan Roberto Sani dan bertemu dan melakukan medical check up. Keren ya, keren. Chavez dan nanti mulai berbicara dengan teman-teman yang ada dan diperkenalkan secara resmi menggunakan nomor 7, nomornya Marcelino Ferdinand yang dia gunakan. Ya, pemain baru, apakah sesuai OVR-nya, sesuai yang kita harapkan? Luis Chavez, free agent, transfer 0 euro, dan jelas ratingnya adalah A untuk Excel, ya di rating excellent deal. Dan kita lihat OVR-nya dengan formasi 78, bagus ya, sangat tinggi sekali, dan ini paling tinggi nih di tim saat ini. Nah, teman-teman bisa lanjut negosiasi dengan pemain-pemain yang ada nanti, contohnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Di sini nanti kita akan memainkan preseason melawan FC Cartagena. Ini debut pertama dari Roberto Sani. Apakah debutnya berjalan dengan lancar atau tidak? Nantikan video selanjutnya, debut Roberto Sani versus FC Cartagena pada International Cup. Ada beberapa tim, ada 4 tim ya. Demikian untuk video pertama ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten untuk teman-teman semua pencinta bola dan game FC 25. Ya, salam dari kami. Sampai jumpa.